Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Gema Santi. Damai. Saya saja yang bisa lewat kemar dengan negara kan. Oh, gitu. Beda. Siapa yang dari Jemberana? Saya dari Nanti Jemberana. salam nanti enggak? Salam bahagia. Itu beda. Orang Jemberana apa? Salam bahagia. Oh, KTP saya juga. Oh, Gema Santi salam bahagia gitu. Kalau baik, kalau Gema Santi sama. Oh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk mempresentasikan praktik baik yang berjudul Pendekatan Trimong dengan Alur Merdeka untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, saya Niwayan Rina Lestari, guru fisika dari SMA Negeri 1 Banjarangkan, Kabupaten Lumbung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, praktik baik ini berawal dari kegelisahan saya karena siswa kompak menggunakan profil foto WA seperti pada gambar dengan kata-kata jangan bertugas kami lagi, kasihani otak kami. Ini salah satu foto profil WA di kelas kami, di kelas saya. Jadi anak-anak kompak ini begitu buka WA grup kompak, foto grupnya seperti ini, foto profilnya seperti ini. Jadi itu hal tersebut menunjukkan bahwa siswa belum bahagia saat belajar. Oleh karena itu, saya mencoba untuk melakukan refleksi. Saya mengenang kembali kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan selama ini terlalu berorientasi pada guru, terlalu berorientasi pada kebutuhan saya sebagai guru. Saya masih menyamaratakan siswa, menganggap semua siswa itu sama, padahal setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. Begitu juga selama pembelajaran daring ini, metode yang saya gunakan cenderung menjelaskan materi, latihan soal, dan memberikan tugas melalui Google Form. Yang pada akhirnya jawaban siswa itu pada Google Form itu sebagian besar sama dan benar semua. Kalau sudah seperti itu kondisinya, bagaimana kita bisa menguatkan profil pelajar Pancasila secara utuh? Padahal profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengadopsi pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang saya sebut dengan Trimong, karena terdiri dari ngomong, momong, dan among. Sebagai sebuah pendekatan, saya mencoba untuk menyandingkan Trimong ini dengan strategi atau alur merdeka yang saya adaptasi dari alur pembelajaran yang digunakan pada saat latihan guru penggerak. Alur merdeka yang saya maksud di sini adalah mulai diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan A yang terakhir adalah aplikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ngomong dan among ini merupakan salah satu hal yang sangat sederhana sekali, tapi bagi saya begitu bermakna. Ngomong yang pertama adalah ngomong, merawat dengan mentransformasikan kebiasaan baik, misalnya membiasakan siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan membiasakan siswa dengan etika berkomunikasi yang baik. Selama pembelajaran daring, hal ini sangat sulit sekali saya lakukan, terutama di tingkat SMA. Pada saat melakukan Google Meeting itu sedikit sekali siswa yang mau on cam ataupun ikut berpartisipasi hanya untuk sekedar memimpin doa saja. Begitu juga dengan etika berkomunikasi, ketika siswa chat dengan guru itu selalu diawali dengan kata ping. Jadi ketika kita terlambat sedikit membalas chatnya, siswa terus ping terus saya sama siswanya. Kemudian among ini adalah memberikan contoh tentang baik dan buruk. Bisa diawali dengan kegiatan mulai diri, yaitu dengan literasi, dengan pembelajaran kontekstual, ataupun dengan integrasi nilai karakter dan budaya pada masa pembelajaran. Misalnya saja, pada pembelajaran medan listrik, besar medan listrik itu berbanding terbalik dengan kodrat jarak. Semakin besar jaraknya, maka semakin kecil medan listriknya. Nah, kita bisa masukkan nilai karakter di kehidupan sehari-hari, hendaknya bergaul dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang
Kemudian proses ngemong atau peningkatan ngemong ini adalah proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar siswa dapat berkembang, bertanggung jawab, dan disiplin sesuai dengan kodratnya. Nah, disinilah alur Merdeka Belajar itu memegang peranan penting. Yang pertama, eksplorasi konsep. Di sini melalui Google Site saya mempersiapkan beberapa bahan ajar yang bisa dipelajari oleh siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemudian refleksi terbimbing di sini adalah pembelajaran tatap muka terbatas yang hanya mempelajari konsep-konsep esensial berdasarkan beberapa pertanyaan yang terkumpul setelah siswa mempelajari materi pada Google Site. Kemudian yang ketiga, ini adalah demonstrasi kontekstual praktikum sederhana. Bagi saya sebagai guru fisika, inilah learning loss. Jadi sesuatu yang hilang selama masa pandemi ini, di mana siswa tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan media ajar, dengan bahan ajar, dan dengan gurunya. Jadi pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini, saya mencoba untuk mengajak siswa melakukan praktikum sederhana. Misalnya merangkai rangkaian seri ataupun paralel. Kemudian yang keempat, elaborasi pemahaman. Di sini saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan berbagai cara sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya dengan membuat podcast, TikTok, video dalam bentuk dialog, dan lain sebagainya. Yang kelima, koneksi antar materi. Dalam hal ini, siswa membuat peta konsep keterkaitan antar materi. Dalam pembuatan peta konsep ini pun, saya memberikan kebebasan bagi siswa untuk berekspresi. Saya tidak terlalu memberikan aturan harus ukuran kertas sekian, tidak. Jadi silakan berekspresi. Yang terakhir, yang keenam adalah aplikasi, yakni penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting untuk memotivasi siswa belajar dan membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Hasilnya, selama beberapa bulan saya menerapkannya, siswa sudah mulai untuk mau memimpin doa dalam Google Meet. Kemudian dengan pendekatan AMOM yang kita memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, itu gaya komunikasi siswa dalam chat itu sudah semakin baik, mulai memperkenalkan diri dulu, nama, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian bertumbuhnya kebinekaan global. Nah, ini adalah salah satu hasil dari siswa saya. Jadi dia menganalogikan medan listrik dengan Tamiang. Jadi di sini ada komponen berbudayanya. Jadi arah medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis Tamiang yang keluar ini. Seperti kita ketahui, kalau medan listrik itu arahnya selalu menuju ke muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Sebenarnya di sini ada kotak-kotak yang ada simbol positif dan negatifnya. Kemudian bertumbuhnya semangat gotong royong. Jadi ada beberapa siswa yang membuat yang mengekspresikan pemahamannya terhadap materi itu dalam bentuk dialog seperti ini. Sambil mereka ngobrol, sambil mereka membuat canang. Kemudian bertumbuhnya kemandirian siswa. Di sini ada juga siswa yang membuat video pembelajaran layaknya seperti seorang guru. Ini menunjukkan kemandiriannya dalam belajar dan juga literasi digital karena dia sudah bisa untuk membuat video pembelajaran seperti ini. Kemudian bertumbuhnya nalar kritis siswa. Ada juga siswa yang melakukan percobaan-percobaan sederhana. Dan terakhir, bertumbuhnya kreativitas siswa. Dengan kita memberikan kebebasan bagi mereka, maka mereka akan menunjukkan kreativitasnya dengan maksimal. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, tampak bahwa momong itu dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ngomong itu dapat meningkatkan akhlak siswa, dan AMOM dengan merdeka belajarnya itu dapat meningkatkan profil atau menguatkan profil pelajar Pancasila yang lainnya. Misalnya pada alur mulai diri dan elaborasi itu dapat menguatkan nalar kritis siswa, alur eksplorasi konsep itu dapat menguatkan kemandirian siswa,
Win menguatkan kebinekaan global, demonstrasi kontekstual itu menguatkan gotong royong, dan koneksi antar materi serta aplikasi itu dapat menguatkan profil kreativitas siswa. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa penerapan pendekatan Trimong dengan alur merdeka dapat menguatkan profil pelajar Pancasila, sebab sinergi keduanya memfasilitasi siswa dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Akhirnya saya sarankan agar lebih mengoptimalkan lagi peran dari Trik Pusat Pendidikan, misalnya dengan mengoptimalkan lagi peran orang tua dalam menguatkan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om. Terima kasih.